Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatus Syarifah, NIM 1910421032. Saya dari kelas akuntansi B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis aspek prosedur audit dan kode etik pada kasus audit PT Garuda Indonesia tahun 2018. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing yang diampu oleh Ibu Nina Martiana. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan kronologi kasus. Pada tanggal 2 April 2019, semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara sebesar 11,33 miliar rupiah. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Hairul Tanjung dan Doni Oskaria, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member BDO Internasional. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang menuai polemik. Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei 2019, OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan, yakni Budi Karya Sumadi. Pada tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Tanggal 8 Mei 2019, dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatat utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda dan oleh Garuda dicatat dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2019, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Kerjasama yang di 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239,94 juta US dollar. Dari jumlah itu, sebesar 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayar oleh Mahata. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juni 2019, Sekretaris Jenderal Kemen Keuangan Hidayanto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Terakhir, pada tanggal 28 Juni 2019, setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni akuntan publik
Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto Fahmi Bambang dan rekan auditor laporan keuangan PT Garuda Persero Tbk GIAA dan entitas anak tahun buku 2018. Selanjutnya, PT Garuda Indonesia Persero Tbk telah terbukti melanggar beberapa pelanggaran, yang mana diantaranya adalah yang pertama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU-PM), laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang kedua, peraturan Bapepam dan LK nomor 8.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang terakhir, pernyataan standar akuntansi keuangan TSAK 30 tentang sewa. Selanjutnya, OJK memutuskan memberikan sejumlah sanksi, yaitu yang pertama, perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia, yaitu untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Persero Tbk per 31 Desember 2018, serta melakukan paparan publik atau public expose. Yang kedua, perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan rekan-rekan yang lain untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Yang ketiga, sanksi administratif, yaitu denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang keempat, sanksi denda, yaitu kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta. Yang kelima, sanksi dari Bursa Efek Indonesia, yaitu denda senilai 250 juta dan juga restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat tanggal 26 Juli 2019. Yang terakhir, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PT Garuda. PT Garuda melanggar 4 dari 5 kode etik profesi, yaitu yang pertama integritas, yang kedua kompetensi, yang ketiga perilaku profesional, dan yang terakhir objektivitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.